Malah dengan Zoom-nya, ini saya harus eh, atur dulu. Oke. Nah, jadi kita minggu lalu sudah belajar laju orde 1, laju orde 0, laju orde 2 ya. Nah, laju orde 2 ini kita ada belajar eh, dua macam ya. Ada dia yang bergantung pada satu reaktan saja. Nah, ada lagi dia yang bergantung pada dua reaktan ya. Ada yang bergantung pada A dan B, ada yang bergantung pada A. Dan kalian lihat untuk menentukan yang bergantung pada A dan B itu ya, kalian lihat minggu lalu perhitungannya cukup rumit ya. Cukup rumit karena membutuhkan integral dan integralnya harus ditentukan dari tabel gitu ya. Jadi tidak gampang. Nah, minggu ini kita akan belajar pengaruh suhu pada laju reaksi ya. Nah, kompetensi dasarnya ini diharapkan mahasiswa mampu menerapkan konsep pengaruh suhu terhadap laju dalam perhitungan. Nah, nanti aplikasinya adalah pada penentuan energi aktivasi ya. Nah, jadi kalau misalnya kita belajar kinetika, ya kan? Nah, kita bisa melihat melihatnya dari sisi mikroskopis, ya, dari sisi mikroskopis. Nah, nanti misalnya contohnya kita tahu bahwa kalau kita berubah konsentrasi, ya kan, otomatis eh, reaksi berubah, ya. Kalau kita berubah tekanan, reaksi juga berubah, laju reaksi. Nah, jadi biasanya efek perubahan konsentrasi reaktan ini kita bisa lihat dari skala mikroskopis. Nah, jadi kalau kita lihat dari skala mikroskopis, berarti kan kita harus melihat bagaimana sebenarnya dia dari segi tabrakan antar partikel. Ya, kalau mikroskopis itu kan bagaimana sebenarnya reaksi itu kalau dilihat dari partikel, ya. Nah, jadi di sini kalau ada perubahan konsentrasi reaktan, nah kita lihat dari skala mikroskopis, nah otomatis ada tabrakan antara partikel individu. Nah, ini ada teori tumbukan. Nah, teori tumbukan itu kan berarti kita mau melihat secara mikroskopis. Nah, kalau ada molekul, nah dia saling bertabrakan, ya kan? Ingat kalau ada, berarti kan ada kecepatannya, ya kan? Kalau bertabrakan itu kan berarti ada kecepatannya. Nah, berarti kalau ada kecepatannya, otomatis akan ada energi kinetik, ya kan? Nah, energi kinetik dari tabrakan molekul itu biasanya eh, membuat si molekul individu itu bisa meregang, menekuk. Nah, karena ada meregang, menekuk, akhirnya dia bisa memutuskan ikatan. Nah, jadi terputus bondingnya. Nah, begitu terputus bondingnya, berarti ada reaksi kimia. Nah, jadi pada dasarnya reaksi itu secara mikroskopis itu yang terjadi. Jadi ada tabrakan. Nah, ketika ada tabrakan itu ada energi kinetik berarti muncul. Nah, energi kinetik itu digunakan untuk molekul individu ini untuk meregang, menekuk, dan akhirnya memutuskan ikatan, ya, sehingga ada reaksi kimia. Oke, tapi tidak sesimpel itu, ya, tidak sesimpel itu. Ya, tentunya kalau disederhanakan seperti itu, tetapi ada persyaratan-persyaratan lain sehingga akhirnya ketika ada proses meregang, menekuk dan eh, akhirnya ada pemutusan ikatan, ada beberapa persyaratan yang harus ada supaya reaksi kimia ini bisa terjadi. Tetapi awalnya inilah yang terjadi. Nah, jadi kan tadi ada persyaratannya. Nah, persyaratannya itu apa? Ya kan? Nah, jadi sini kita bisa lihat.
kan berarti kalau sebelum kita melihat persyaratan bagaimana reaksi itu terjadi, kita harus mengamati ketika reaksi itu tidak berjalan, sebenarnya apa yang terjadi. Nah, berarti pertama, dia tabrakannya itu tidak cukup kencang. Nah, kalau tabrakannya tidak cukup kencang, akibatnya kan energi kinetiknya sedikit. Nah, itu pertama. Nah, kedua, dia bertabrakan dengan orientasi yang salah. Ya, nanti kalian belajar di kimia organik ya, kalau misalnya untuk suatu reaksi itu bisa berlangsung, orientasi dari molekul itu juga penting. Jadi kalau orientasi molekulnya tidak benar, reaksinya itu tidak akan berjalan reaksinya. Jadi kalau orientasinya tidak benar, ya kan, dia hanya saling memantul. Nah, makanya kalau kalian ingat kan, kalau kalian mau mereaksikan sesuatu, ya kan, bagaimana elektronegatifnya, ya kan, elektronegatif dari molekul tersebut, ya kan, senyawa tersebut. Nah, itu kan menentukan bagaimana orientasinya. Nah, jadi makanya reaksi itu ya ditentukan oleh pergerakan molekul, ya. Kenapa? Karena pergerakan molekul itu akan menentukan energi kinetik. Nah, itu pertama. Kedua, pergerakan molekul itu juga menentukan apakah orientasinya benar apa tidak. Nah, jadi kalau ini berdua ini berdua sudah memenuhi, kemungkinan besar reaksi akan berjalan. Nah, jadi apa yang terjadi ketika reaksi terjadi? Berarti molekul pertama cepat. Kedua, orientasinya tepat. Ketiga itu berarti energi kinetiknya lebih besar dari energi minimumnya. Nah, energi minimumnya itu apa kita sebut istilah kimia fisikanya? Apa kita sebut? Hmm? Ada yang bisa kasih tahu saya? Energi minimumnya itu apa kita sebut? Energi aktivasi, Mem. Energi aktivasi ya. Jadi energi minimum itu adalah energi aktivasi. Nah, jadi reaksi itu bisa terjadi jika energi kinetiknya itu lebih tinggi dari energi aktivasinya. Udah selesai ini ditulis? Sudah, Mem. Ya. Nah, ini energi aktivasi definisinya. Energi minimum yang harus dipenuhi untuk terjadinya reaksi kimia. Nah, itu definisi dari energi aktivasi ya atau EA. Nah, ini EA ini ya, kalau kita mau ilustrasikan, nah, ilustrasikannya itu mirip dengan si dewa Yunani yang namanya Sisyphus ya. Nah, kalau misalnya dalam mitologi itu kan berarti kayak ilmu dongeng gitu ya, ilmu mitos ya. Dari dalam mitologi Yunani ini ada namanya Sisyphus. Nah, dia dihukum. Dihukumnya bagaimana? Dihukumnya itu menaikkan batu besar supaya bisa dia menggelinding ke atas bukit. Nah, tapi dia nggak bisa. Dia naikkan, balik lagi. Dia naikkan, balik lagi. Nah, terus-menerus seperti itu. Ini ilustrasinya. Inilah Sisyphus itu. Dia coba naikkan ke sini. Nggak bisa, turun lagi. Naikkan, turun lagi. Nah, artinya apa? Berarti energi kinetiknya lebih kecil dari energi aktivasinya. Berarti energi aktivasinya itu terlalu tinggi. Sehingga tidak bisa si reaktan itu berubah menjadi produk. Nah, ini jadi kalau misalnya kita ilustrasikan reaksi yang tidak bisa berlangsung itu
adalah seperti Sisyphus ini. Ya, dia berusaha memindahkan batu besar ini ke balik gunung ini, ya kan? Tapi nggak bisa, ya nggak bisa. Karena apa? Karena si energi aktivasinya ini terlalu tinggi. Ya, jadi inilah akibat dari tidak cukup energi, yang berarti energi kinetiknya lebih kecil dari energi aktivasinya. Oke, sampai sini jelas kan? Jelas, Mem. Nah, jadi reaksi itu berarti pertama energi kinetik saat proses tabrakan molekul dia lebih besar dari energi minimum. Nah, akibatnya apa? Akibatnya ada pemutusan ikatan pada reaktan. Ya. Nah, sesudah terjadi pemutusan ikatan pada reaktan, berarti harus akan ada pembentukan produk yang baru. Tapi ada persyaratannya, ada requirement-nya. So what is the requirement? The requirement will be when the molecule hit each other, it has to have a right orientation. Jadi harus ada orientasi yang tepat. Jadi kinetiknya pun memenuhi, tidak akan bisa kalau orientasinya tidak tepat. Nah, jadi harus itu tadi persyaratannya, kinetik memenuhi dan orientasi molekulnya tepat. Nah, kalau kita lihat dari inilah reaksi SN2. Kalian udah belajar nggak reaksi SN2? Sudah, Mem. Nah, sudah kan? Nah, inilah reaksi SN2, ya kan? Nah, ada reaktan, nah, ada produk. Nah, kalau kalian lihat ini adalah transition state. Nah, ini dia ada delta G katanya ya. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat orientasinya harus tepat kan? Nah, kalau nggak tepat dia nggak akan bisa ada terjadi reaksi. Jadi ini antara HO negatif dengan CH3Br. Nah, orientasinya harus seperti ini supaya apa? Supaya si A ini akhirnya bisa berikatan dengan si C, ya kan? Nah, akhirnya si H, ini H kan? Si O ini ya, OO terus berikatan OH ini. Nah, akhirnya si H ini dia keluar ya. Nah, inilah dia bagaimana kalau kalian lihat di sinilah dia. Oh, ini BR ya. BR-nya yang keluar ya, BR. Oke, nah inilah dia contoh dari reaksi bagaimana energi kinetiknya harus minimum ya. Nah, lalu orientasi dari reaksinya itu harus tepat. Nah, sekarang kita lihat apa ini kan tadi sebelumnya dia ada delta G ya. Nah, delta G energi bebas Gibbs ya. Nah, sebenarnya apa definisinya? Nah, definisinya itu adalah pertama perbedaan energi antara reaktan dan kompleks aktif. Jadi bukan dengan produk ya, tapi kompleks aktif. Nah, inilah kompleks aktif itu. Jadi energi apa senyawa antara itulah yang kita sebut dengan kompleks aktif. Ya. Nah, baru di sini kalau kita lihat kompleks aktif sebagai keadaan transisi. Nah, berarti keadaan transisi itu adalah molekul atau sistem dengan energi tertinggi. Nah, jadi kalau bisa dilalui si kompleks aktif ini, otomatis berarti produk bisa dibentuk. Tapi kalau kompleks aktif itu tidak bisa dilalui, ya, jadi kalau kompleks aktif ini nggak bisa dilalui, nah berarti reaksinya tidak bisa berjalan, ya, reaksinya tidak bisa berjalan, oke?
Selesai nih? Selesai, Mem. Nah, jadi kita lihat di sini. Berarti kan pertama molekul bertabrakan, energi kinetik cukup, energinya lebih tinggi dari energi transisi, maka reaksi terjadi, produk terbentuk, ya kan? Itulah summary-nya yang kita sudah pelajari sampai menit ini. Nah, sekarang berarti artinya kalau energi aktivasinya tinggi, berarti semakin tinggi si energi aktivasi, semakin sulit reaksi terjadi. Makanya kalau ada kalian praktikum, ada nggak misalnya praktikum kalian lakukan, reaksinya baru berjalan setelah 1 jam? Ada nggak? Ada, Mem. Ada, ya kan? Ada nggak juga misalnya ketika kalian praktikum, reaksinya dalam waktu 2 menit sudah berjalan? Ada, Mem. Atau instan ya? Langsung Iya. misalnya ketika kalian campurkan, misalnya tadinya warnanya dua-dua bening. Nah, tiba-tiba ketika kalian campurkan, tiba-tiba ada endapan. Nah, pernah gitu kan? Langsung ada terjadi. Nah, Iya, jadi Mem. keadaan reaksi itu ditentukan oleh energi aktivasi. Nah, berarti reaksi yang baru berjalan setelah 1 jam itu, ya kan? Sorry ya. Itu berarti energi aktivasinya lebih tinggi dari reaksi yang bisa berjalan dalam waktu 2 menit. Ya. Nah, sekarang kita masuk. Kita kan tadi udah belajar kan, kinetik, ada kaitan dengan energi aktivasi, ada kaitannya dengan ini ya, orientasi yang tepat. Nah, sekarang bagaimana dengan suhu? Ya kan? Nah, ternyata energi aktivasi itu, ya, itu asalnya dari energi panas. Ya, energi panas. Nah, jadi contohnya berarti kalian pernah nggak seperti ini? Praktikum. Ketika kalian campurkan pada suhu ruang, tidak berjalan reaksinya. Ya kan? Nah, tapi sesudah kalian campurkan, lalu kalian panaskan, reaksinya berjalan. Pernah nggak ada seperti itu? Pernah, Mem. Pernah. Nah, dari situ berarti apa yang kita lihat? Bahwa si suhu itu juga berpengaruh terhadap reaksi. Kenapa dia berpengaruh terhadap reaksi? Karena ternyata kan kalau misalnya molekul itu bertabrakan, ya kan, pada suhu ruang ada molekul yang bertabrakan. Tetapi begitu dipanaskan, proses tabrakannya itu makin kencang. Nah, otomatis kalau proses tabrakannya itu makin kencang, kemana dia pengaruhnya? Kemana pengaruhnya? Kemana pengaruhnya? Terjadi reaksi, Mem. Ya, terjadi reaksi, tapi maksudnya kemana pengaruhnya? Kok bisa akhirnya dinaikkan suhu, kecepatannya tadinya mungkin seperti ini, misalnya suhu ruang dia seperti ini, nah dinaikkan suhunya gini. Nah, kemana dia pengaruhnya jadinya? Gerakan partikelnya semakin cepat, Mem. Ya, gerakan partikelnya semakin cepat. Terus akhirnya berakibat pada apa? Apa yang meningkat kalau gerakan partikelnya semakin cepat? Apa yang naik nilainya? Energi kinetik, Mem. Energi kinetik. Nah, jadi akibatnya
kalau energi kinetiknya tinggi, nah makanya si energi aktivasi itu bisa dilalui. Nah, makanya salah satu cara untuk reaksi bisa berlangsung adalah dengan meningkatkan suhu dari reaksi, ya. Nah, sekarang kita lihat ada namanya Maxwell dengan Boltzmann. Kalian pernah dengar nggak ini? Pernah. Nah, di mata kuliah apa? Gas dan termodinamika. Gas dan termo. Nah, ini ada namanya hukum distribusi Maxwell dan Boltzmann. Nah, jadi di sini populasi molekul pada suhu tertentu didistribusikan dengan berbagai energi kinetik. Nah, inilah hukum Maxwell, hukum distribusi Maxwell dan Boltzmann. Ya. Oke. Selesai ini? Selesai dicatat? Selesai, Mem. Nah, jadi kalau kita bisa lihat ini. Ini number of molecule. Ya kan, number of molecule. Ini kinetic energi. Jadi x-aksesnya ini adalah kinetic energi, energi kinetik. Nah, sementara Y itu adalah jumlah dari molekul. Ya. Nah, kalau kalian lihat yang warna agak-agak oranye, kuning-kuningan, kuning kunyit ya. Ini adalah distribusi molekul pada T1. Ya kan? Distribusi molekul pada T1. Nah, sementara yang warna merah ini distribusi molekul pada T2. Ya kan? Pada T2. Nah, terus kalian lihat di sini ada energi aktivasi 1. Ini adalah energi aktivasi pada adalah energi aktivasi pada T1. Ini adalah energi aktivasi pada T2. Ya. Nah, dari sini apa yang bisa kalian lihat? Apa yang bisa kalian simpulkan? Kalau dari sini aja pun. Mana energi aktivasinya yang lebih rendah? Energi aktivasi yang kedua, Mem. Energi aktivasi yang kedua. Nah, apa keadaannya pada yang kedua? Bagaimana suhunya? Suhu kedua lebih besar daripada suhu pertama. Suhu kedua lebih besar dari suhu yang pertama. Nah, dari sini berarti dari keadaan distribusi ini aja ya, kita bisa lihat bahwa semakin tinggi suhunya, semakin rendah energi aktivasinya. Ya. Berarti di sini energi aktivasi ditentukan oleh suhu reaksi. Nah, jadi berarti di sini kemungkinan besar kalau suhunya tinggi, nah reaksinya lebih mungkin untuk berlangsung. Ya. Oke? Jelas kan? Jelas, Mem. Nah, jadi di sini kan T1 suhunya lebih rendah, T2 suhunya lebih tinggi. Nah, baru ini berarti kan yang di bawah molekul ini adalah jumlah total molekul. Ya, jumlah total molekul yang ada pada energi aktivasi tertentu. Nah, berarti di sini kan yang dia lebih rendah EA-nya adalah yang ini.
ya kan? Nah, jadi yang ini dia besar EA-nya, yang ini dia lebih kecil EA-nya. Nah, jadi makanya yang ini yang lebih kemungkinan besar reaksinya berlangsung. Ya. Nah, jadi berarti daerah yang di arsin ini jumlah molekul yang cukup energetik. Jadi cukup energetik untuk bisa reaksi berlangsung. Nah, jadi makanya ini reaksi lebih cepat kalau suhu dinaikkan. Ya. Jadi makanya di sini hampir semua reaksi kimia dan semua unsur reaksi berlangsung lebih cepat pada suhu yang tinggi. Nah, alasannya apa? Alasannya grafik ini tadi, ya kan? Bahwa memang reaksi itu akan lebih cepat berlangsung ketika suhunya lebih tinggi. Kenapa? Ketika suhunya lebih tinggi, energi aktivasinya lebih rendah. Jadi itu alasan dari kenapa umumnya ketika kita melakukan reaksi, ya kan, kita harus memanaskan, ya kan? Jarang itu reaksi berlangsung pada suhu ruang. Ya, sebentar ya, saya minta maaf, bentar dulu. Oke, saya minta maaf ya, saya agak batuk, jadi saya minta maaf. Nah, oke. Nah, jadi apa yang kita sudah pelajari sampai setengah perkuliahan kita hari ini. Jadi kita udah sekitar berapa ini? 15 menitan ya? 15 menitan atau 20 menit. Nah, apa yang sudah kita pelajari? Tentang energi aktivasi berbanding terbalik dengan suhu, Mem. Energi aktivasi berbanding terbalik dengan suhu. Tapi nggak boleh kita bilang seperti itu karena dia bukan berbanding terbalik. Kalau bisa kita bilang berbanding terbalik kan berarti EA sama dengan seperti. Nah, kenyataannya bukan EA sama dengan seperti ya. Nah, jadi bukan berbanding terbalik, tetapi kita bisa nyatakan bahwa ada pengaruh suhu pada energi aktivasi. Jadi jangan langsung disebutkan berbanding terbalik ya, karena kurang tepat. Oke, jadi karena kalau berbanding terbalik itu langsung dia EA sama dengan seperti gitu. Bukan seperti itu keadaannya. Karena kalau kita lihat keadaannya dia adalah distribusi seperti ini ya. Oke, saya hanya mengkoreksi terminologinya. Oke, nah sekarang kita masuk. Kalau kita mau berbicara soal energi aktivasi, nanti akan ada persamaan Arrhenius namanya. Nah, sebelum kita masuk ke persamaan Arrhenius, saya suka kalau kita belajar, kita kita pelajari itu sebenarnya siapa yang menemukan? Yang menemukan itu adalah Svante August Arrhenius, ya. Nah, ini dia sebenarnya ahli fisika, tetapi dia suka bekerja dengan senyawa-senyawa kimia. Nah, jadi makanya dialah pendiri kimia fisika.
Ya, dialah pendiri ilmu kimia fisika. Nah, dia ini menerima hadiah Nobel pada tahun 1903. Ya. Nah, ini berarti dia penemu hadiah Nobel pertama. Baru makanya pada tahun 1905 dia jadi Direktur Institusi Nobel. Nah, berarti dialah Direktur Institusi Nobel. Nah, yang merupakan ahli fisika atau juga pendiri kimia fisika. Oke. Nah, apa kata si Svante Arrhenius? Jadi pertama pada tahun 1890 ya dia menyatakan suhu yang lebih tinggi mempercepat reaksi. Ya, dia melakukan eksperimen. Nah, ketika melakukan eksperimen, setiap kenaikan 10 derajat, reaksinya 2 kali lebih cepat. Nah, jadi nggak tahu ini si Svante Arrhenius ini, alasannya nggak jelas. Ya, cuman inilah eksperimennya. Nah, akhirnya makanya pada tahun 1899, dia coba menjelaskan menggabungkan konsep energi aktivasi dengan hukum distribusi Boltzmann tadi. Ya. Karena ini kan kenapa kok hanya naik 10 derajat aja 2 kali lebih cepat reaksinya? Drastis sekali kan itu ya. 10 derajat aja. Nah, jadi makanya dia gabungkan ya. Nah, hasilnya inilah. Ya, jadi K sama dengan A dikali E pangkat negatif EA dibagi RT. EA itu adalah energi aktivasi. R adalah apa R? R itu apa? Konstanta, Mem. Konstanta apa? Tetapan gas ideal. Tetapan gas ideal. T? T ini apa? Temperatur. Temperatur. Temperaturnya bagaimana? Suhu dalam Kelvin, Mem. Suhu dalam Kelvin atau kita sebut biasanya suhu apa? Suhu apa biasa kita sebut kalau suhu dalam Kelvin? Suhu apa? Suhu absolut. Ya. Nah, jangan lupa itu. Saya lupa. Tahu dalam Kelvin, tapi saya bilang suhu apa? Suhu absolut. Oke. Nah, inilah dia. Jadi makanya tadi ketika siapa tadi yang jawab berbanding terbalik? Dewi ya? Erika? Iya, Mem. Nah, Erika. Jadi nggak tepat kan Erika? Dia bukan berbanding terbalik ya. Nah, kenapa? Karena kalau secara matematika seperti ini dia korelasinya. Jadi K sama dengan A dipangkat A dikali pangkat negatif EA dibagi RT ya. Nah, sekarang kita lihat. Pertama, kalau kalian perhatikan ya. Nah, rumusnya ini mirip dengan waktu kita belajar radiokimia, benar nggak? Iya kan? K sama dengan A kali pangkat negatif EA dibagi RT. Nah, jadi di sini bentuk lain dari hukum peluruhan eksponensial. Nah, jadi berarti kaitannya adalah dia secara eksponensial. Ya. Oke. Nah, yang kedua, yang meluruh di sini dia bukan konsentrasi reaktan, tetapi fungsi waktu.
Nah, jadi di sini nggak ada kita lihat reaktan kan, konsentrasi reaktan kan. Yang ada apa? Suhu. Nah, jadi makanya di sini disebut dia bukan konsentrasi reaktan, tetapi fungsi waktu. Nah, jadi berarti besarnya laju konstan ini adalah fungsi eksponen dari negatif EA dibagi RT. Ya, jadi berarti laju reaksi itu dia bergantung kepada suhu, bergantung kepada energi aktivasi. Ya. Oke, sampai di sini jelas kan? Jelas, Mem. Jelas ya, ini kan masih gampang-gampang ini. Nah, jadi sekarang RT itu, ya kan tadi kan saya tanya R apa? R adalah konstanta gas ideal. T adalah suhu absolut. Nah, jadi RT itu, nah, definisi yang lain adalah energi kinetik rata-rata. Ya, energi kinetik rata-rata. Nah, sementara eksponen ini eksponen adalah rasio dari energi aktivasi terhadap energi kinetik rata-rata. Jadi EA dibagi RT. Nah, jadi makanya si laju itu secara eksponensial dia terhadap rasio energi kinetik rata-rata dan energi aktivasi dan energi kinetik rata-rata. Nah, kalian lihat tadi ada tanda negatif kan? Benar nggak? Ini jangan dilupakan. Tanda negatif berarti kan semakin besar ini nilai ini, berarti kan dinegatifkan dia. Ya kan? Nah, berarti semakin besar tanda rasio ini, semakin kecil lajunya. Ya, semakin besar si rasio ini, semakin kecil lajunya. Oke, jelas ya? Jelas, Mem. Oke, nah jadi di sini kita lihat kesimpulannya. Ada beberapa kesimpulan ya. Nah, pertama, suhu reaksi tinggi, energi aktivasi rendah, ya berarti reaksi tinggi, aktivasi rendah, nah, lajunya lebih besar. Nah, kalau laju lebih besar berarti reaksinya cepat. Nah, jadi tapi kalian ingat dia kan tadi bentuknya eksponen ya kan, eksponen. Jadi makanya karena eksponen perubahan dikit aja besar terjadi perubahannya. Kenapa? Karena dia eksponen. Nah, jadi makanya di sini suhu reaksi tinggi, energi aktivasi rendah, makanya konstanta lajunya lebih besar. Nah, akibatnya reaksi dipercepat. Nah, karena bentuknya eksponen, berarti pengaruhnya sangat besar terhadap laju. Misalnya contohnya aja kita pakai pangkat biasa. 2 pangkat 10 gitu misalnya. Kita bandingkan dengan 2 pangkat 5. Ya kan? Lebih besar jauh kan 2 pangkat 10 kan. Karena apa? Karena dia pangkat. Nah, sama juga dengan eksponen ini. Jadi perubahan dikit aja pada eksponennya, pada negatif EA per RT, sedikit aja berubah, besar pengaruhnya terhadap konstanta lajunya. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Izin bertanya, Mem. Nah, apa pertanyaannya? Siapa yang Ini, bertanya? Mem, saya Mem Farus, Mem. Oke. Farus mau bertanya apa, Farus? Untuk lebih memahami lagi, Mem, pengaruh energi aktivitasi sama waktu tadi itu, Mem. Sama suhu, Mem. Gimana ya, Mem, pemahaman yang berlebih mudah lagi, Mem? Maksudnya pemahamannya lebih mudah? Maksudnya biar lebih paham lagi dia, Mem, mengenai hubungannya itu, Mem, keterkaitannya.
supaya lebih memahami ya. Memahami yang ini. Iya mem, yang itu. Faros tidak pahamnya di mana? Maksudnya tadi mem, apakah yang semakin besar energi aktivitasnya, apakah suhunya semakin rendah gitu mem? Apakah berbanding terbalik atau gimana gitu? Nggak bisa kita bilang berbanding terbalik gitu ya. Kan tadi saya sudah bilang kan nggak boleh bilang berbanding, bukan nggak boleh, maksudnya kurang tepat. Kalau kalian lihatlah di distribusi Boltzmann ini, berbanding terbalik dia. Kalau menurut kalian, apa memang ya seperti ini berbanding terbalik. Kalau kalian lakukan, buatlah logika matematika kalian. Enggak kan? Kalau berbanding terbalik gimana? Kalau misalnya sederhananya lagi nih. PV sama dengan nRT. Ya kan? Ini rumus gas ideal. Nah, berarti yang mana yang berbanding terbalik? Kalau PV sama dengan nRT. Atau kita buatlah, kalau PV sama dengan nRT, berarti P sama dengan apa? NRT per V, Mam. nRT per V. Nah, berarti kalau misalnya volumenya kita perbesar, P-nya bagaimana? Volumenya Semakin kita kecil, Mam. diperkecil, ya kan? Iya. Nah, tapi kan itu langsung ada rumusnya. P sama dengan nRT dibagi V. Ya kan? Langsung ada, berarti P berbanding terbalik terhadap V. Nah, tapi kalau rumus ini nggak langsung seperti itu kan? Malah dia pakai fungsi eksponensial. Jadi nggak bisa kita langsung bilang bahwa si EA ini berbanding terbalik terhadap suhu. Nggak bisa seperti itu. Ya. Cuman kita tahu bahwa kalau misalnya, kan tadi gini, intinya apa kita mau pelajari di sini? Intinya kita mau bilang bahwa ketika misalnya reaksi itu berjalan, laju reaksi itu berjalan, sesuatu reaksi itu berjalan, ya kan? Nah, semakin tinggi suhunya, dia laju reaksinya semakin besar. Nah, semakin tinggi suhu ini, laju reaksi ini semakin besar. Nah, semakin tinggi suhunya, kalau menurut distribusi Boltzmann, si energi aktivasinya itu menurun berdasarkan ini. Tetapi dia bukan berbanding terbalik terhadap suhu. Nah, dari sini aja pun kita nggak ada lihat. Ini malah x-aksesnya itu kinetik, energi kinetik, y-aksesnya adalah jumlah molekul. Jadi jangan kalian mikirnya terlalu rumit gitu ya. Nah, cuman gini aja bilang bahwa tinggi suhu otomatis energi kinetik cepat, otomatis bisa dilampaui si energi aktivasi, berarti reaksi lebih cepat. Udah jelas belum, Faros? Sudah mem, sudah mem. Terima kasih ya? mem. Nah, jadi jangan dwelling dengan kata-kata itu tadi. Saya koreksi, bukan salah. Saya bilang kurang tepat. Nah, jadi kalian harus bedakan kan, PV sama dengan nRT. Nah, P sama dengan nRT dibagi V. Nah, bedakan dengan ini. Beda nggak rumusnya? Bisa nggak kita bilang kalau kayak gini berbanding terbalik? Nggak bisa kan? Jadi jangan, saya mengkoreksi supaya kalian jangan keliru untuk pengertiannya. Gitu ya. Oke? Ya? Oke mem. Sudah jelas nggak?
Sudah jelas belum Pak Ros? Sudah, Mem. Udah ya? Makasih ya, Mem. Oke. Nggak apa-apa kita kan maksudnya eh ini mata kuliah kan bukan mata kuliah gampang. Martina, kenapa kamu ketawa-ketawa? Saya terganggu. Kamu nyalakan video terus kamu ketawa-ketawa. Kenapa? Saya paling terganggu kalau mahasiswa saya ngomong di sini. Memang kalian nggak nyalakan video, nggak nyalakan suara, tapi ketawa-ketawa. Itu menunjukkan kamu nggak serius, ya. Gampang kali pelajaran ini, Martina. Oke. Nah, ini tadi sudah kita jelaskan ya. Kita lihat ini. Kan? Ini kita mau lihat, ini beda ya. Nah, jadi kalian ketika melihat grafik, kalian harus lihat apa sumbu X-nya, apa sumbu Y-nya. Bedakan tadi dengan hukum distribusi Maxwell-Boltzmann tadi, ya kan? Mana tadi? Nah, ini ya. Ini kan dia kinetik energi kinetik baru jumlah dari molekul, ya, jumlah molekul. Oke. Nah, sekarang kita lihat ini dia energi aktivasi dia X-nya. Y-nya adalah si eksponensial tadi. E sama dengan E pangkat negatif EA, bukan EA, transisi dibagi RT. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ini kalau misalnya yang merah dia 100 derajat Celcius, yang biru adalah 0 derajat Celcius. Ya. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, ketika suhunya itu 100 derajat Celcius, ya kan? Nah, kan dia proses pengurangan EA-nya itu 10 kilojoule per mol. Mengurangi laju dengan faktor 10, ya. Nah, seperti itu dia. Oke. Nah, jadi makanya di sini kita lanjut, ya kan? Kita punya persamaan ini. Nah, kalau menghitung kayak gini kan dia lebih rumit kan? Nah, lebih rumit. Jadi karena itu kita harus lakukan modifikasi dari memakai metode matematika. Nah, bagaimana caranya? Kita ln kan, ya, ln kan kedua sisi, ya kan? Baru berarti lnk sama dengan lna ditambah ln E pangkat negatif EA per RT. Oke. Nah, kalau yang seperti ini, bagaimana kita sederhanakannya lagi? Bagaimana proses penyederhanaannya ini? Apa hasil dari ln ini? Hmm? Apa hasilnya? Hah? Apa hasilnya ini? Kalau properti natural logaritma ini jadinya bagaimana? Hmm? Bagaimana? Ada yang bisa kasih tahu saya? Kalau ini kita ln kan, apa yang terjadi? Dia sama dengan apa? Bagian yang ini aja. Yang ini. Sama dengan apa ini? Ada yang tahu? Hah? Dulu matematika kimia sama saya ya? Enggak.
Tidak, Mem. Tidak ya? Oke. Nah, jadi gimana ini propertinya? Kalau ada natural logaritma seperti ini, hasilnya apa? Kalau misal EA per RT, Mem. Hah? Apa? EA per RT jadinya, Mem. Eh, Negatifnya jangan lupa negatif EA per RT. Per Siapa RT. tadi yang jawab? Saya, Mem. Saya siapa? Paul, Mem. Paul. 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 Ya. Paul, kenapa kok bisa jadi negatif EA per RT hasilnya, Paul? Bisa jelaskan ke saya caranya gimana? Karena Mem, seingat saya kalau Mm-mm. logaritma itu kalau ada dia perpangkatan jadi pangkatnya itu turun ke bawah. Itu Benar. Mem yang saya ingat, Mem. Ini kan pangkat. Nah, jadi Iya, dia Mem. turun ke bawah. Nah, bagaimana dengan LNE-nya? Itu masih bingung, Mem. Oke. LNE kalau kalian lihat di literatur berapa nilainya? Sama dengan berapa? 1, Mem. 1. Makanya jadinya di sini persamaan ketiga ini LNK sama dengan LNA dikurang EA per RT. Nah, jadi kalian lihat di sini kan, LNK sama dengan LNA ditambah, ini tambah karena kita buat kurang di sini, negatif EA per RT. Nah, kalau misalnya kita keluarkan sepertinya, nah ini berarti persamaan garis lurus. Ya kan? Persamaan garis lurus berarti X-nya apa nilainya di sini? X-nya. Kalau seperti ini persamaannya, LNK sama dengan negatif EA per R kali seperti ditambah LNA. Berarti X-nya apa nilainya? X-nya apa nilainya? Saya kasih clue ini. X-nya apa nilainya? Seperti, Mem. Seperti. Y-nya Empat. LNK. Berarti gradiennya itu adalah Min EA per R, Mem. min EA per R. Jadi kalau kita plot grafik LNK terhadap seperti, nah, bisa nggak kita tentukan berapa nilai energi aktivasinya? Bisa nggak? Bisa nggak kita tentukan? Nggak jawab. Bisa nggak kita tentukan? Kalau kita plot LNK, ya seperti minggu lalu kan kita punya data. Nah, misalnya nanti kita punya data K dengan suhu. Nah, berarti kan kita cari LNK-nya, nah, kita cari sepertinya, baru kita plot, ya kan? Nah, bisa nggak kita tentukan energi aktivasinya? Bisa Bisa, nggak? Mem. Bisa. Dari mana? Dari gradiennya. Berarti gradien dikali dengan R, nilai apa yang kita dapat? Min EA. Min EA. Ya. Nah, jadi inilah dia. Kira-kira sampai di sini kalian mengerti nggak? Mengerti nggak? Hah? Mengerti nggak? Nggak ada yang jawab ini. Sampai di sini mengerti kah? Hah? Mengerti nggak? Ngerti, Mem. Ngerti. Kenapa susah menjawab? Ngerti? Nggak ngerti. Kenapa kok saya nggak direspon? Hah? Mem. Apa? Saya kurang paham, Mem. Gradien tadi tuh didapat dari mana ya, Mem? Gradien itu didapatkan dari garis lurusnya, persamaan garisnya. Kalau minggu lalu, gradiennya kita dapat dari apa? Excel. Benar nggak? Iya, Mem. Nah, kalau kalian misalnya masukkan plot data, nah, kalian gambar grafik, bisa nggak di Excel di generate?
Bisa kan? Bisa, Bun. Atau si gradien itu bisa juga kita dapat dengan Y2 dikurang Y1 dibagi X2 dikurang X1 itu sama dengan apa? Delta Y dibagi delta X sama dengan apa? Sama dengan Gradien M, Mem. ya? Hah? Iya, Sama dengan gradien, Mem. M, sama dengan lambangnya. gradien. Jadi tidak wajib kalian memakai Excel, bisa juga kan itu nanti ada poin-poinnya. Nah, berarti kalian pilih aja 2 poin dari Y, 2 poin dari X, ya kan? Yang tentunya sejajar. Y2, Y2, X2. Nah, Y1, X1. Nah, jadi berarti Y2 dikurang Y1, nah, dibagi X2 dikurang X1 itu dapat gradiennya juga. Jadi tidak harus melalui Excel. Tetapi juga bisa dengan kalian mengurangkan poin. Jadi kalian tentukan rasio dari perubahan sumbu Y dan perubahan sumbu X pada garis tersebut. Ya, oke? Sekarang sudah jelas? Sudah jelas? Jelas, Mem. Sudah jelas. Oke. Ya. Nggak apa-apa kalau misalnya tidak mengerti suatu hal itu kan wajar kan? Karena ini apa? Karena ini kan ini walaupun di SMA sudah ada, tetapi ada beberapa hal yang mungkin tidak ada di SMA. Benar nggak? Di SMA tidak ada gini penentuan energi aktivasi melalui memakai persamaan garis lurus. Saya rasa nggak ada di SMA, benar kan? Di SMA dia cuman ada rumus-rumus saja, tapi tidak diberitahu bahwa sebenarnya si energi aktivasi itu bisa ditentukan secara eksperimental. Nah, kalau secara eksperimental kan berarti kalau kita bisa buat garis lurus, nah dari gradien itu bisa kita tentukan energi aktivasinya. Oke. Nah, sekarang kita coba kerjakan ini. Nah, ini dia ada reaksi isomerisasi siklopropana menjadi propena. Jadi dia berubah, tadinya dia eh, rantai tertutup, ya kan, kayak segitiga. Nah, karena proses reaksi dia bisa terbuka, jadi seperti ini. Jadi dari siklopropana menjadi propena, ya. Nggak ada. Jadi dia cuma terputus rantai sendiri gitu ya. Ikatan sendirinya aja terputus. Nah, jadi ada datanya seperti ini. Diketahui suhunya. Hati-hati dia dalam derajat Celcius. Ya. Nah, lalu diketahui konstanta laju reaksinya. Apa yang harus kita kerjakan pertama di sini? Sebelum kita bisa menentukan berapa energi aktivasinya. Mengubah suhu ke dalam Kelvin, Mem. Coba ubah suhu kepada Kelvin. Nah, sesudah mengubah suhu kepada Kelvin, apa lagi? membuat1/T, Mem. 1/T, Mem. 1/T. Oke, good. 1/T. Nah, sesudah 1/T, apalagi yang harus kita kerjakan? K-nya di logaritma natural kan, Mem. Nah, K-nya ditentukan ln K. Coba kalian kerjakan. Baru nanti saya tanya, berapa energi aktivasinya? Nah, coba kita kerjakan. Karena kita kalau nggak latihan, kita nggak akan mengerti konsep-konsep yang tadi sudah kita pelajari. Ya.
Ada yang sudah berhasil? Hmm. Ada yang berhasil? Semua langsung matikan video ini ya. Kenapa ini? Plotnya bisa nggak dibuat? Kalau kalian plot pakai Excel, berapa gradiennya? Berapa gradiennya? Saya kasih waktu berapa menit lagi nih? 5 menit lagi ya. Sekarang jam di HP saya 9.15 ya. Nah, coba nanti 9.20 saya tanyakan lagi ke kalian. Bisa ya? Bisa nggak? Bisa kan? Halo? Bisa nggak? Halo? Suara saya kedengeran nggak? Kedengeran, Mem. Oke ya. Jadi 9.20 nanti saya tanyakan ke kalian ya.
Ada yang berhasil? Ada yang sudah berhasil menghitungnya? Oke, ada yang berhasil? Izin Ah, Martina dapat berapa? minus 54,154, Mem. Minus 54. 154, Mem. Oke, ada yang lain dapatnya? Yang lain ada? Yang lain? Semua sama seperti Martina dapatnya? Hah? Semua sama dapatnya seperti Martina tuh nggak ada yang coba. Hah? Ada lagi yang lain yang nyoba? Ya mana kalian nanti ini ujian kalau kalian nggak mau coba latihan? Hah? Apa susahnya sih ngelatihan? Kalau ada kalau ada kalkulator tinggal T tambah 273, nah, baru di seperti. Ada nggak nilai yang lain selain Martina? Izin, Mem. Hmm, Saya dapatnya min 27,100, Mem. min 27,100 ya. Oke. Nggak ada kita yang sama nilainya ya. Kalau kita coba ya. Nah ini. Jadi yang pertama kalian kerjakan apa? Kalian tambahkan 273, ya kan? Baru kalian eh, bagikan
Ketika kalian bagi, segini nggak kalian dapat nilainya? Iya, Mem. Baru ln dari ini kan, ini K-nya, ya kan? Nah, LNK-nya seperti ini kalian dapatkan. Iya, Mem. Ya. Nah, ketika kalian memplot, kalian masukkan, nggak lupa kalian negatifnya kan? Enggak, Mem. Nggak lupa. Jadi kalau saya dapatnya 3,14. Nah, karena ketika 3,14 kali 10 pangkat 4 X. Jadi kalau misalnya kita plot, masukkan ke dalam Excel, inilah rumusnya. Berarti kalau ini rumusnya, ini gradiennya, benar nggak? Nah, Iya, Mem. gradien ini kan negatif kita dapat kan, karena nurun kan. Nah, negatif 3,14 kali 10 pangkat 4 sama dengan negatif EA dibagi R. Nah, ini kan bisa kita coret kan. Nah, jadi positif dia kan. Jadi 3,14 dikali 10 pangkat 4 dikali 8,314. Nah, dapatnya ini 261 kilojoule per mol. Tadi si Martina dapat berapa? Minus 54, Mem. Minus 54. Terus tadi satu lagi siapa tadi? Evalina ya? Evalina dapatnya berapa? Minus 27, Mem. Jadi di mana letak kesalahannya kira-kira setelah kalian lihat ini? Kamu dapetin gradiennya bagaimana caranya? Dengan rumus delta Y dibagi delta X, Mem. Delta Y dibagi Delta ini. Misalnya gini, ini dikurang ini dibagi ini dikurang ini. Iya, Mem. Dapat kamu segitu. Coba ulang lagi. Kalau negatif 5,91 dikurang 8,62 jadinya berapa? 2,1, Mem. 2,11. Oke. Nah ini 0,00125 dikurang 0,00133 berapa? 0,0005, Mem. 0,005. Nah, berarti kan ada 1, 2, 3. Berarti dia 0 pangkat kali 10 pangkat negatif 3 bukan? Ya. Ya kan? Berarti Iya, 10 pangkat negatif 3-nya bisa naik ke atas nggak? bisa, Mem. Nah, jadi berapa 2, berapa ini dibagi ini tadi kali 10 pangkat 3 berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Saya nggak punya kalkulator, kalian yang punya. Berapa hasilnya? Hah? 4, Mem. 4. 50, Mem. Berapa? 54, Mem. 154. Kok bisa jauh kali? Ini dapatnya 3,14. Harusnya nggak jauh gitu ya. Oke. Yakin segitu dapatnya? Kali 10 pangkat 4 juga nggak? Hah? Iya, Mem. Harusnya nggak gitu jauh ya bedanya ya. Nah, berarti kalau kalian kali R, berapa kalian dapat di sini? Terus ubah ke kilojoule ya. Nah, jangan joule lagi. Berapa dapatnya?
Mendekati ini enggak? Hah? Mendekati enggak? Hmm. 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 Oke, berarti kalau dari sini ya bisa memakai gradien itu, ya kan? Tetapi mungkin nilainya agak-agak jauh ya. Berapa kalian dapat? Ini. Setelah kalian ubah jadi kilojoule per mol. 0 komaan, Mem. Masa 0 komaan? Ini aja udah 10 kali pangkat 4 kalian bilang tadi. Bagi 10 pangkat 3, masa 0 komaan? Nggak mungkin 0 komaan. Ya. Aduh, coba. Coba ada yang bisa ini, ada yang bisa share jawabannya coba. Share di sini, share di video kalian. Maksudnya kalian tampangkan gitu biar saya lihat cara kalian gimana. Bisa nggak? Bisa nggak kalian share? Hah? Bisa nggak? Ada nggak yang bersedia? Coba. Ada nggak yang jawabannya lain dari Martina dan siapa tadi? Martina dan Evalina. Ada nggak? Hah? Yang lain nggak coba? Ini warning aja ya. Nanti kalian kan ujian udah nggak online lagi nih. Jadi kan kalau di kelas pun kalian nggak mau coba latihan, kapan lagi kalian mau latihan? Yang lain nggak ada hasilnya. Yang lain? Hah? Kok susah kali kalian ngerespon hari ini? Lagi ngerjain laprak kalian ya? Hah? Enggak, Mem. Jadi kok susah kali ngerespon? Kayak radio rusak-rusak saya di sini. Ada yang lain coba? Nggak ada? Hah? Tuh, capek kali lah ngajar kelas ini. Ada nggak yang lain yang nyoba? Hah? Selain dari Martina dan Evalina, ada nggak yang nyoba? Apa susahnya bilang nggak ada, Bu? Ada, Bu. Ada nggak yang lain yang nyoba? Izin, Mem, tadi saya meneruskan dari jawaban yang Martina yang tadi Ah, jawaban Evelina yang delta Y per delta X itu, Mem, tadi ah. saya kan dari nilainya dimasukkan tadi, Mem, Mm-mm. dapatnya sekitar 457 gitu, Mem. Ininya, Iya, Mem. EA-nya 457. 7. Berarti nilainya jauh ya kalau misalnya pakai yang saya bilang tadi ya, delta Y per delta X ya. Nah, Iya, mungkin Mem.
Mungkin seperti ini. Kalau nilai gradien delta Y dibagi delta X itu akan lebih gampang kalau tidak perlu pakai ln atau seper. Kalau kita lihat kan di sini nilai Y dengan X-nya itu kan X-nya aja dia udah seperti dan sangat-sangat kecil nilainya kan. Sementara Y-nya dia di ln kan. Nah, jadi makanya dia agak jauh ya. Jadi 400 ya. Iya, Mem. 400. Nah, sementara di sini jawabannya 261 kilojoule per mol. Oke, nah nggak apa-apa. Kita anggap itu benar karena caranya udah benar kan kalian menentukannya. Nah, sekarang kalau kalian lihat nilai yang seperti itu besar nggak? Besar, Mem. Besar. Nah, jadi dari situ kesimpulan nilai energi aktivasinya itu tinggi. Nah, berarti apa artinya? Artinya supaya reaksi ini bisa terjadi itu agak sulit. Bisa terjadi, tapi agak sulit. Kenapa? Karena untuk memecahkan ikatan, satu ikatan siklopropana itu adalah tinggi energinya. Ya. Kenapa tinggi? Karena kalian lihat di sini energi ikatan C dengan C ini aja 350 kilojoule per mol. Makanya kalau kalian lihat di literatur, ya kan? Kalau kalian lihat di literatur, sorry. Nah, nanti kalian iseng-iseng lihat ke jurnal, ya kan? Energi untuk reaksi ini supaya bisa berjalan, suhunya harus tinggi. Kenapa? Supaya bisa melampaui energi aktivasi yang kita sudah hitung tadi sebesar 261 kilojoule per mol atau dengan cara yang kalian biasa tadi 400-an kilojoule per mol. Ya. Oke. Nah, jadi seperti itu kita bisa menentukan energi aktivasi dari persamaan garis lurus. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau kita nggak mau menentukan grafik? Ya kan? Nah, kalau kita nggak mau menentukan grafik, berarti kita bisa menggunakan persamaan 4 ini. Kita memulai dari persamaan 4 ini. Ya. Nah, ini bisa pada T1, berarti kan lnK1 sama dengan lna dikurang EA dibagi RT1. Ya kan? Nah, sekarang berarti pada T2, lnK2 sama dengan lna dikurang EA dibagi RT2. Oke. Nah, kita persamaan, ya kan? Kita pindahkan lna ini ke sini. Berarti kan lnK2 ditambah EA per RT2. Nah, sama juga. Ini pun kita pindahkan ke sini. Berarti kan lna sama dengan lnK1. Tunggu dulu. lnK1 sama dengan lnK1 ditambah EA per RT1 sama dengan lna. Nah, kan setelah kita penyataan penata ulangan persamaan ya. Nah, lna ini sama nggak nilainya? Menurut kalian? Sama nggak? LNA itu apa? Konstanta bukan? Iya, Mem. Konstanta, ya kan? Berarti kan sama kan? Berarti kita samakanlah persamaan 6 ini dengan yang nilai K1. Jadi kita bisa buat gini. Nah, lnK1 sama dengan
Nah, lnK2 ditambah EA per RT2 dikurang EA per RT1. Ya, dapatlah persamaan 7. Nah, kita sederhanakan lagi persamaan 7, kita dapat ln K1 dibagi K2 sama dengan EA dibagi R dikali seperti 2 dikurang seperti 1 persamaan 8. Ya. Nah, jadi kalau misalnya kita tidak mau menggunakan plot, kita bisa menggunakan persamaan 8 ini. Ya, berarti kita tidak perlu menentukan gradien dulu. Nah, jadi kita bisa langsung input berapa nilai K1, berapa nilai K2, nah, berapa nilai T2, berapa nilai T1. Nah, nilai energi aktivasinya bisa kita tentukan. Ya. Oke. Selesai ini dicatat? Sudah, Selesai Mem. dicatat? Hah? Sudah, Mem. Sudah. Oke. Nah, satu soal lagi ya. Coba kerjakan ini. Nah, ini dibutuhkan waktu sekitar 3 menit untuk memasak telur rebus di Los Angeles. Nah, tetapi di dataran tinggi Denver, air mendidih pada 92 derajat Celcius. Waktu memasaknya adalah 4,5 menit. Nah, coba hitung energi aktivasinya. Bagaimana kita menghitung energi aktivasinya ini? Gimana cara menghitungnya ini? Kita sampai jam berapa, Erika? 9.40, Mem. Oh, tapi tadi kita mulainya kan agak lambat dikit ya. Nah, sampai Iya. kalian selesaikan soal ini ya, coba. Mungkin 5 menit lagi ya. Oke? Ini tadi udah kalian catat kan? Rumusnya. Udah, Mem. Oke. Nah, jadi bagaimana kita ngerjakannya ini? Bagaimana kita ngerjakannya? Suhunya diubah dulu, Mem. Suhunya diubah dulu. Oke, suhu di Los Angeles berapa? Anggap dia Los Angeles itu berarti dataran rendah, kan? Nah, di dataran rendah berapa air mendidih? 100 derajat Celcius. Kan? 100 derajat Celcius. Berarti kita tambahkan 273, kita dapat 373. Sekarang di Denver itu dataran tinggi, ya kan? Berarti suhunya 365, Mem. 365, ya kan? 365. Nah, sekarang kita udah tahu kan? Kita asumsikan berarti T T2-nya apa? Kita asumsikan. Kita buatlah misalnya T2-nya adalah Denver. T1-nya kita buat Los Angeles.
ya kan? Nah, berarti si K1 apa jadinya? Tadi rumus K apa kalian lihat? Rumus K. Satuan K tadi apa? Satuan K. Kalau kalian perhatikan satuannya apa tadi, Kak? Satuannya apa? Ini apa satuannya namanya? Per second. Ya, per second. Nah, tapi kita nggak perlu ubah second, ya kan? Berarti satuannya 1/satuan waktu. Benar nggak? Nah, kita punya apa di sini tadi? Kita punya menit. Nah, berarti K1 berapa? 180. Hah? Nggak usah ubah nggak usah ubah ke second karena kan ini rasio nanti kita dapatkan. Nah, tetap aja dia. Jadi K1 sama dengan 3 menit. 3 menit, Mem. 3 menit atau 1/3? 1/3, Mem. 1/3. Ya. Nah, berarti K2 1/4,5. ya kan? Nah, berarti kan K1 dibagi K2 berapa jadinya? 1,5, Mem. 1,5. Oke. Nah, dapatlah berarti ini ln 1,5. Benar nggak? Nah, sama Iya. dengan Ya. EA dibagi R. Nah, berarti ini 1/365 dikurang 1/373. 37. Oke. Nah, berarti berapa EA-nya di sini? Bisa nggak kalian hitung? R-nya apa yang kita pakai? 8,314. 8,314. Jadi EA-nya berapa di sini? Ini usaha 57,4. berapa? 57,4 57,4 apa satuannya? kilojoule. Kilojoule per mol. Mol. Kilojoule per mol ya. Oke, nah jadi ini dia dapat hasilnya. Ya kan ini caranya tadi. Ya kan? Berarti hasilnya adalah saya salah ini 5 salah ketik ya 5,74 ya. Kilojoule per mol. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak, Mem. Tidak. Udah jelas caranya ini? Sudah. Sudah, Mem. Nah, coba nanti. Tadi kita kan nggak dapat jawaban yang sama kan? Di yang ini. Ya. Coba kalian pakai ini. Rumus yang tadi untuk dataset yang ini. Bisa nggak dapatnya ini nilainya? Ya. Kan kita nggak mau pakai plot. Ya kan? Tadi kan pakai plot, kalian pakai gradien yang itu kan gradiennya kita seperti kayak aproksimasi itu kan. Nah, delta Y dibagi delta X itu sebenarnya gradien aproksimasi. Ya. Nah, kira-kira kalau pakai rumus yang tadi,
untuk yang ini, kalian bisa nggak dapat hasil yang sama seperti ini? Nah, itu tugas rutin ya. Saya nanti buat linknya di apa di Sipda, kumpulnya hari ini ya, paling lambat jam 12 siang. Bisa? Bisa? Mem, nanti masih ada kuliah kami, Mem. Kayaknya nggak Sampai jam berapa kalian ada kuliah? sampai jam kayaknya sampai maghrib, Mem. Soalnya tadi Mem Retno minta masuk jam 5:30 sore, Mem. Enggak, ini abis ini ada kuliah. Jam Habis berapa? ini jam 10:30, Mem. 10.30. Nah, ini kita masih jam 10 kurang 15. Nah, bisa kan? Dikerjain sebentar ya. Baik, bisa, Mem. Nah, jadi jangan kan 10.30-nya kalian kuliah. Ini masih jam 9.48. Nah, saya cuma minta 5 menit waktu kalian. Ya. Bisa ya dikumpul sebelum jam 12. Saya sekarang langsung begitu kita mengakhiri perkuliahan, saya langsung buka link Sipdanya. Oke? Ya. Baik, Itu Mem. tugas rutin. Nah, silakan dikumpul. Oke? Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan? Nggak ada? Tidak. Oke. Kalau nggak ada, kita akhiri. Sampai jumpa minggu depan. Bye.